Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Serin Marella, nomor absen 7 dari 12 IPS 4, akan menjelaskan materi sejarah Indonesia tentang reformasi. Oke, kali ini aku mau ngajak kalian buat mengenal lebih apa itu reformasi Indonesia. Kamu tahu nggak sih perjalanan negara kita Indonesia sejak masa kemerdekaan sampai sekarang ini menganut paham reformasi? Itu panjang banget. Nah, mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa harus reformasi? Emang bedanya apa sama zaman lain? Di sini aku mau ngajak kalian buat lebih dalam memahami apa itu reformasi. Lalu, apa sih tujuan dari reformasi Indonesia? Dan apa aja yang berubah dalam masa reformasi yang terjadi sampai sekarang? Jadi, pastiin kalian nyimak terus ya. Oke, sebelum kalian tahu tujuan dari reformasi Indonesia, aku mau kalian tahu dulu, gimana sih awal mula munculnya reformasi alias latar belakang dari munculnya reformasi? Kita coba ingat-ingat lagi deh masa transisi politik yang ada di negara kita. Yang mana yang pertama dari masa kemerdekaan dari 1946 hingga 1949, lalu dilanjut masa parlementer dari 1949 hingga 1959, dilanjut lagi demokrasi terpimpin dari 1959 hingga 1965, hingga sampai ke Orde Baru dari 1965 hingga 1998, sehingga sampailah di masa reformasi ini dari 1908 hingga saat ini nih. Dari timeline masa politik Indonesia tersebut, kita bisa tahu bahwa sebelum Indonesia masuk ke masa reformasi ini, Indonesia tuh mengalami masa Orde Baru yang sangat lama, dari 1965 hingga 1998, yang mana itu terlampaui lebih dari 30 tahun, yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Di mana kepemimpinan Soeharto ini banyak sekali ketidakpuasan yang dirasakan oleh rakyat-rakyatnya. Contohnya, karena pemerintahan yang Jawa sentris dan KKN yang dilakukan oleh Presiden Soeharto yang memperkaya keluarganya. Presiden Soeharto juga dikenal sebagai presiden yang otoriter, yang tidak mau menerima kritik. Sehingga karena masa Orde Baru ini di Indonesia mengalami krisis yang cukup parah. Akhirnya muncullah gerakan-gerakan mahasiswa dan masyarakat setempat atau masyarakat lainnya yang meminta Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. Sampai pada tahun 1998 terjadi krisis finansial Asia, yang mana Indonesia sendiri terkena krisis ekonomi dan moneter. Pada saat itu terjadilah puncak dari ketidakpuasan rakyat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Mahasiswa banyak sekali yang mengadakan demo, salah satunya adalah demo di Trisakti, untuk menuntut kemunduran Presiden Soeharto sebagai pemimpin, sampai akhirnya terjadi kelumpuhan politik. Hingga pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto akhirnya mundur. Kemudian jabatan presidennya diserahkan kepada wakilnya yaitu B.J. Habibie. Hal ini dilakukan sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Setelah naiknya B.J. Habibie sebagai presiden, kondisi politik dan ekonomi pun kian berubah. Proses dan penerapan demokrasi di Indonesia semakin membaik. Presiden dipilih dengan pemilu dalam skala 5 tahun sekali, dan semua masyarakat memiliki hak memilihnya. Oke, pada penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, saya sudah banyak sekali menyinggung pada masa Orde Baru, banyak rakyat yang tidak puas terhadap pemerintahan yang otoriter, yang mana itu dipimpin oleh Presiden Soeharto. Sehingga memunculkan banyak sekali perlawanan-perlawanan dari rakyat dan demo yang dilakukan mahasiswa-mahasiswa. Yang puncaknya adalah pada bulan Mei 1998. Kalian pasti udah nggak asing lagi kan tentang peristiwa 1998. Dari kejadian tersebut, barulah berubah dari masa politik Orde Baru menjadi reformasi yang memiliki maksud dan tujuan. Yang pertama nih, tujuan politiknya. Tujuan politik dari adanya reformasi itu adalah untuk membangun masyarakat dan pemerintahan yang demokratis dan tidak semena-mena. Semua lapisan dan golongan harus bekerja sama, saling menghargai untuk kemajuan pembangunan bersama.
Tujuan yang kedua yaitu tujuan ekonomi, melakukan pembangunan yang merata pada seluruh daerah yang ada di Indonesia. Tidak hanya memfokuskan pada satu titik, bukan hanya di Jawa saja, karena sebelumnya masa reformasi pembangunan hanya dipusatkan di Jawa, khususnya di Jakarta. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan umum sesuai dengan UUD 1945 alinea 4. Kemudian tujuan hukumnya, merapikan hukum menjadi bersih dan adil untuk semua masyarakat dan menghindari adanya korupsi, kolusi, nepotisme yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya atau disebut KKN, kekuasaan yang sewenang-wenang dan atau otoriter, penyimpangan dan penyelewengan yang lain yang berkembang saat masa Orde Baru. Yang kelima, tujuan sosialnya untuk membentuk adanya persatuan kelas dan golongan tanpa memandang latar belakang, kesukuan, agama, tingkat ekonomi, dan yang lainnya. Baik, saya lanjutkan menjelaskan tentang ciri pokok masa reformasi. Perubahan-perubahan apa aja sih selama reformasi yang paling menonjol itu? Yang pertama, pengangkatan Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia. B.J. Habibie itu dilantik menjadi Presiden Indonesia pada 21 Mei 1998 setelah Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai Presiden RI. Presiden Habibie bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN. Yang kedua, kebebasan berpendapat. Tidak seperti pada zaman Orde Baru, pada zaman pemerintah sebelumnya, kebebasan berpendapat pada masa pemerintahan Presiden Habibie ini itu mendapatkan dukungan dari pemerintah. Pemerintah mengizinkan rakyat mengadakan rapat umum maupun demonstrasi. Namun, untuk demonstrasi tetap perlu mendapatkan izin dari kepolisian ya. Yang ketiga, masalah duifungsi ABRI. Duifungsi ABRI membuat ABRI berperan dalam kehidupan militer dan juga dalam kehidupan sipil. Sehingga ABRI punya peran lebih dalam kehidupan masyarakat sipil yang menyebabkan menguatnya peran negara pada masa Orde Baru. Oleh sebab itu, penghapusan duifungsi ABRI merupakan salah satu tuntutan dalam reformasi 1998. Ditanggapi pemerintah dengan beberapa langkah. Nih, yang pertama, jumlah anggota ABRI yang duduk di DPR yang sebelumnya 75 dikurangi menjadi 38 orang saja. Yang kedua, Kepolisian Republik Indonesia atau biasa disebut Polri memisahkan diri dari ABRI pada 5 Mei 1999. Dan yang ketiga, istilah ABRI diubah menjadi TNI yang terdiri dari Angkatan Udara atau AU, Angkatan Darat atau biasa disebut AD, dan Angkatan Laut atau biasa disebut AF. Nah, perubahan apa lagi yang menonjol? Yang keempat nih, reformasi di bidang hukum. Kebijakan hukum pada masa Orde Baru tuh lebih bersifat konservatif dan elistis. Artinya apa sih? Pelaksanaan hukumnya itu lebih mencerminkan keinginan pemerintah dan menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara, membuat rakyat seakan-akan tuh gak punya hukum di Indonesia. Maka dari itu, Habibie melakukan reformasi hukum. Yang pertama nih, melakukan rekonstruksi atau pembongkaran watak hukum Orde Baru, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Yang kedua, melahirkan 69 undang-undang. Dan yang ketiga, penataan ulang struktur kekuasaan kehakiman. Perubahan-perubahan apa lagi nih yang menonjol selama masa reformasi? Yang kelima, ada sidang istimewa MPR. Sidang istimewa MPR ini dilaksanakan pada 10 hingga 13 November 1998. Harapan dari sidang istimewa MPR adalah agar MPR bisa benar-benar mewakili aspirasi rakyat dari segala kalangan, tidak hanya tertuju dari kalangan tertentu saja. Namun saat sidang istimewa MPR berlangsung, suasana di luar gedung MPR atau DPR ini tuh memanas karena tuntutan perubahan makin gencar melalui demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya yang menginginkan perubahan lekas gitu, perubahan segera dilakukan gitu. Yang keenam, pemilu 1999. Pemilu 1999 ini dilakukan pada 7 Juni 1998 dan diikuti 48 partai.
Nah, yang ketujuh nih, sidang hasil pemilu 1999. Sidang umum MPR kan dilaksanakan 14 hingga 21 Oktober 1999 yang dimulai dengan agenda mendengarkan pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie. Salah satu penyebab ditolaknya pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie adalah menyangkut pemberian referendum kepada Timor Timur yang membuat Timor Timur lepas dari Indonesia. Sebelum pembacaan pidato pertanggungjawaban ini, pada sidang umum MPR dilaksanakan pemilihan ketua MPR dan DPR yang hasilnya yang sebagai ketua DPR adalah Bapak Akbar Tanjung, yang menjadi ketua MPR adalah Bapak Amin Rais. Lalu pemilihan presiden dengan 3 kandidat terkuat, yaitu yang pertama Megawati Soekarno Putri dari PDIP, kemudian Abdurrahman Wahid atau biasa disebut Gus Dur dari PKB, dan Yusril Iza Mahendra dari PBB. Kemudian dia mengundurkan diri. Hasilnya Abdurrahman Wahid atau biasa disebut Gus Dur yang terpilih sebagai presiden dan Bu Megawati sebagai wakil presiden. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.